Pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Suluk Linglung, sebuah karya klasik berbahasa Jawa yang memuat dialog dan wejangan Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga, terdapat cerita tentang pertemuan yang sangat berkesan antara kedua tokoh tersebut. Suluk ini diyakini memiliki kesamaan dengan Serat Dewa Ruci, sebuah karya yang sebelumnya telah dianggap sebagai rekaman pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir oleh beberapa sejarawan. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, subscribe dan komentar diberikan rizki yang banyak dan masuk surga. Karakteristik Suluk Linglung yang dalam dan penuh dengan ajaran-ajaran syariat, marifat, dan hakikat tingkat tinggi membuatnya tidak mudah dipahami oleh orang awam hanya dengan sekali baca. Ajaran-ajaran ini mewarnai isi suluk tersebut, menjadikannya sebagai sumber pengetahuan spiritual yang berharga. Sunan Kalijaga, setelah melewati serangkaian latihan yang sangat berat, termasuk puasa dan riyadoh-riyadoh lainnya seperti mengasingkan diri hidup-hidup selama beberapa hari, akhirnya menghadap gurunya, Sunan Bonang, untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Sunan Bonang memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga bahwa jika ia ingin mencapai pengetahuan yang benar-benar bermanfaat, ia harus melakukan perjalanan haji ke Baitullah di Mekah dengan hati yang tulus ikhlas. Sunan Bonang menyarankan agar Sunan Kalijaga mengambil air Zam-Zam di Mekah, air yang dianggap suci dan merupakan berkah dari syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Dengan penuh patuh dan hormat, Sunan Kalijaga menerima nasihat gurunya. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci dengan harapan untuk mendapatkan hidayah ilahi. Sunan Kalijaga menempuh perjalanan yang penuh dengan rintangan dan kesulitan. Dia melewati hutan belantara, menaiki gunung dan lembah, serta menaklukkan tebing-tebing yang curam. Namun, saat dia tiba di tepi pantai, dia dihadapkan dengan samudera yang luas, menghalangi langkahnya selanjutnya. Di tepi samudera, Nabi Khidir, seorang insan kamil yang memiliki pengetahuan yang luas, mengetahui kedatangan Sunan Kalijaga. Dengan penuh keprihatinan, Nabi Khidir menyaksikan perjuangan Sunan Kalijaga yang ingin mencari hidayah. Dia menyadari bahwa meskipun Sunan Kalijaga telah melakukan berbagai upaya, termasuk penghayatan kejiwaan dan usaha untuk mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi, tetapi hanya dengan anugerah dan rahmat dari Allah yang Maha Benar seseorang dapat menemukan hidayah sejati. Sementara itu, Sunan Kalijaga dengan keberanian yang luar biasa, merenungi samudera yang luas dan akhirnya memutuskan untuk berenang menyeberang. Di tengah-tengah samudera, dia bertemu dengan Nabi Khidir yang berjalan di atas air dengan tenang. Kehadiran Nabi Khidir menghadirkan pertanyaan yang membingungkan bagi Sunan Kalijaga tentang tujuan dan harapannya di tempat yang sepi itu. Nabi Khidir menjelaskan bahwa tempat itu tidak menawarkan apapun yang bisa diharapkan atau dinikmati. Dia mengingatkan Sunan Kalijaga bahwa hanya dengan mengandalkan pikiran dan usaha semata, seseorang tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Dalam kebingungannya, Sunan Kalijaga mengakui bahwa dia tidak tahu langkah selanjutnya yang harus diambil. Namun, dengan penuh hormat dan keinginan yang tulus, dia mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan petunjuk Allah. Nabi Khidir, sebagai seorang maha guru, memahami keinginan dan kebutuhan Sunan Kalijaga. Dia akhirnya memberikan petunjuk kepada Sunan Kalijaga untuk mengikuti langkahnya dengan penuh keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.